Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di sini semuanya. Ya, di sini kita akan ngobrol, ya, ngobrol, ya, masalah digital marketing. Ya, masalah digital marketing. Ya, di sini kita akan membahas sedikit yaitu tentang mindset digital marketing. Ya, tentang mindset digital marketing. Ya. Apa sih mindset di digital marketing itu? Oke, mari kita buka ya slide. Kita buka slide ini. Di sini ada tiga, yaitu mindset digital marketing dan prinsip-prinsip media digital. eh, Main semua di media, yaitu tentang umpamanya kita apa ya punya produk atau punya toko kelontong atau apa ya kuliner ya semacam pecel lele. Ya, oke. Mari kita bahas benang merah materi ini, yaitu eh, tentang mindset digital marketing. Ya, ya. Tentang mindset digital marketing. Jualannya di mana? Ya, kita seandainya kita ini kan apa ya? Kita akan ngomongin masalah di apa ya digital marketing. Artinya apa? Artinya kita itu adalah apa ya? Jualan di internet atau jualan online ya. Dan sebagainya. Nah, jualannya di mana? Jawabannya bukan hanya di platform saja, eh, tapi aset yang Anda bangun. Ya, aset ya. Banyak orang sibuk memilih tempat jualan seperti Google, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Marketplace, AdSense, atau canvassing, ya. Padahal yang paling penting adalah semua aktivitas jualan harus diarahkan untuk membangun rumah sendiri dan data pelanggan. Ya, ya. Sebenarnya apa ya? Apa yang kita gunakan platform itu entah itu Google, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Marketplace atau Ads ya atau Meta Ads atau door to door canvassing. Padahal yang paling penting adalah semua aktivitas jualan itu harus diarahkan membangun rumah sendiri dan data pelanggan. Ya. Apa data sendiri itu? Ya, data adalah pasar ya. Apa? Seperti website adalah identitas ya. Data adalah pasar. Platform boleh berubah, algoritma boleh berubah, tetapi data pelanggan dan rumah digital sendiri harus tetap milik Anda. Artinya apa? Ya, kita boleh ya, kita malah disarankan untuk jualan itu ya di mana aja, termasuk di Google, di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Marketplace, atau Ads, atau canvassing ya. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus membangun data itu sendiri. Artinya eh, kita arahkan data-data yang dapat dari Google, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya itu kita arahkan ke website kita atau ke kolam data kita. Ya, mari kita pelajari. Ya, tentang Google. Ya, Google. Ya, mungkin teman-teman apa ya sudah familiar dengan Google ini. Google ini sangat cocok untuk produk atau jasa yang sudah dicari orang. Ya. Teman-teman kalau punya produk atau jasa yang sudah sering dicari orang,
atau pasarnya itu sudah terbentuk, ya, sudah terbentuk dalam pencarian, biasanya relevan sekali untuk kita pasarkan di Google. Contohnya apa? Contohnya jasa ya. Jasa itu, jasa itu seperti umpamanya kita travel umroh, ya. Itu sangat bagus sekali, ya. Sangat bagus sekali kalau kita apa itu? Kalau kita eh, pasarkan di Google. Kita tanamkan pencarian itu supaya terindeksi di Google. Itu sangat bagus sekali, ya. Keunggulan, pasar sudah terbentuk, hot market, ya, kepercayaan tinggi dan cocok untuk minta optimasi jangka panjang. Jadi kalau kita punya produk jasa seperti travel umroh itu sangat bagus sekali untuk jangka panjang kita optimasi di pencarian Google. Artinya apa? eh, kita optimasi sekarang, kita optimasi sekarang masih relevan untuk pencarian 1 tahun kemudian atau 2 tahun, bahkan 5 tahun kemudian itu masih bisa apa ya? Masih dipakai pencarian itu, ya, ya, selama apa ya? Website kita itu atau landing page kita itu yang kita data yang kita indeksikan di Google itu selama masih belum apa ya belum ditutup atau belum mati, maka kita akan itu sangat bagus untuk Google, ya. Atau seperti apa? Seperti umpamanya jasa rental mobil juga bisa, ya. Kita kuasai, ya. Keunggulannya yaitu pasar sudah terbentuk. Jadi orang itu biasanya kalau di Google itu sudah nyari itu 80% mereka itu sudah apa ya, sudah benar-benar ingin produk itu tersebut. Ya, orang kalau cari Google, ya, beda. Kelemahannya, ya, market size-nya terbatas sesuai jumlah pencarian dan pembeli memiliki banyak pilihan. Artinya apa ya? Yang nyari, yang umpamanya kita yang nyari orang umroh per tahunnya itu ya 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 sesuai dengan yang apa itu ya, apa sesuai jumlah, ya. Nggak bakalan, artinya kalau per tahun itu umpamanya di daerah Surabaya atau daerah Jawa Timur itu 200 orang 200 orang per umpamanya 200 orang umroh, ya, dalam 1 tahun. Artinya apa? Kita harus bisa merebut 200 orang itu, agar kita mendapatkan apa kuota jatah itu, ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah kita harus mendominasi keyword dan dominasi website. Ya, kalau kita main di Google seperti itu. Artinya kita harus mendominasi. Ketika diklik paket umroh dari Surabaya, paket umroh murah dan segalanya, website kita itu, website kita itu seharusnya berada di tampilan paling depan. Ya, itu. Jadi teman-teman yang punya produk jasa, produk apa itu seperti itu eh, apa itu bisa memanfaatkan Google dengan mendominasi keyword. Artinya kita harus banyak keyword di situ supaya kita menjadi bagian yang terdepan dalam pencarian. Apakah kuliner, apakah produk kuliner bisa kita pasarkan di Google? Bisa, ya, teman-teman. Walaupun kuliner kuliner ini, ya, tetap bisa di apa ya, dipasarkan di Google. Dengan apa? Ya, kan banyak itu ketika orang berada di suatu tempat, ya, mereka lapar,
Mereka mencari itu rumah makan, ya, rumah makan yang paling enak, rumah makan pecel lele. Nah, makanya ketika apa ya, ketika kita apa, bagaimana caranya? Ya caranya yaitu kita pakai Google Map, ya. Bagaimana supaya apa itu warung kita itu, kedai kita itu mendominasi eh, dalam pencarian di Google Map, ya. Caranya gimana? Ya kita harus pertama usaha kita harus kita daftarkan di Google Map, ya. Terus kita pasang Google Map kita itu di website kita supaya dalam pencarian itu ketika orang itu mencari Google itu dia ketemu di dalam website itu, di dalam artikel itu. Di dalam artikel itu maka kita akan apa ya, Google Map kita itu akan terdeteksi juga, ya. Bisa ya teman-teman, bisa teman-teman. eh yang kedua, ya, yang kedua adalah Facebook, ya. Yang kedua adalah Facebook. Facebook kuat untuk membangun hubungan. Jadi Facebook ini sangat bagus sekali untuk membangun personal branding. Ya, sangat bagus untuk membangun personal branding dan interaksi langsung dengan customer. Ya, artinya kalau Facebook ya itu bagus. Bagus sekali untuk membangun hubungan. Artinya kita bisa membranding kita itu sendiri di Facebook itu. Seperti tiap harinya kita ngapain di Facebook itu, ya. Maka kita orang-orang itu akan melihat, oh ternyata orang ini tiap harinya umpamanya selalu apa ya memposting tentang digital marketing dan itu sangat bagus, ya. Nah, keunggulannya bisa jualan ke teman, ya, membangun personal branding dan memilih target, memilih target market untuk dijadikan relasi. Ya. Nah, kelemahannya apa? Kalau di Facebook ini kelemahannya adalah harus membangun pasar. Ya, membangun pasar, update harus rutin, interaksi juga harus rutin, ya. Dan kita itu tetap numpang di platform orang lain. Artinya apa? Kalau kita membangun apa ya, membangun usaha itu hanya mengandalkan Facebook, ya. Kita itu benar-benar harus update tiap hari, ya. Interaksi harus rutin, ya. Ya. Karena platform itu bukan milik kita. Nah, platform itu adalah milik Facebook itu sendiri. Apa suka-suka Facebook. Bahkan kita itu ya, kalau kita apa ya, kalau kita cerna, ya, kita itu di Facebook itu punya teman 1.000 lebih, ya, kadang 1.000 lebih atau 1.000 atau sampai 5.000 teman kita itu bukan data kita, bukan data asli kita. Coba contohnya ini, ketika kita posting, ya, kita web apa itu Facebook kita itu sudah besar dan kita memposting sesuatu itu yang nge-like itu juga berapa, yang komen itu berapa, nggak nyampe ke berapa. Bahkan saya pernah ini apa itu eh teman saya itu udah 1.500 lebih, tapi ternyata yang nge-like nggak, kadang nggak ada yang nge-like, ya. Nggak ada yang nge-like sama sekali. Artinya apa? Di situ kelemahannya adalah harus membangun pasar, update rutin, interaksi rutin, ya. Solusinya, ya tetap itu solusinya adalah update rutin, interaksi rutin, dan arahkan orang ke link bio, ke link kita atau website kita. Ya, bagaimana? Ketika kita update status, maka arahkan mereka kepada website kita, bio link kita, atau kolam data kita. Kita bisa bikinkan grup, ya. Kita masukkan ke grup WA kita atau Telegram kita, ya. Nah, jadi Jadi intinya adalah kalau Facebook itu eh,
Keunggulannya yaitu kuat untuk membangun hubungan saja, jadi interaksi dan segala macamnya. Ya. Tapi kalau buat jualan, kalau kita nggak aktif nggak bisa. Bahkan di dalam fitur Facebook itu kan ada meta ad. Jadi kalau kita nggak ngiklan, ya, kalau kita nggak ngiklan di Facebook itu, produk kita itu nggak jadi apa-apa, ya, nggak jadi apa. Nah, yang ketiga adalah Instagram. Ya. Instagram ini sangat bagus sekali, yaitu kuat untuk jualan visual. Artinya apa? Di Instagram itu kita kuat sekali dalam untuk memasarkan visual visual kita karena foto. Jadi tampilannya itu sangat bagus sekali, ya. Dan juga video lebih cepat menggoda calon pembeli, ya. Lebih menggoda ya calon pembeli. Instagram itu, ya. Kelemahannya apa? Pasar tidak stabil. Ya. Di Instagram itu pasar tidak stabil. Harus update rutin sama ya, interaksi terus-menerus dan strategi harus sering diperbarui. Update rutin, interaksi rutin, optimalkan link bio. Tetap kita optimalkan link bio untuk diarahkan ke website kita atau ke grup kita. Ya, eh, ya. Ya. Yang keempat adalah ya, di sini ada yang keempat adalah marketplace. Ya. Marketplace itu apa? Marketplace itu seperti toko oren atau toko apa itu hijau, itu marketplace. Ya. Marketplace ini bagus ya karena dia sudah punya traffic besar. Ya. Dia sudah ada pelanggannya sendiri-sendiri. Pengunjungnya itu sudah banyak ya. Di dalam marketplace itu sendiri yang datang tiap hari mengunjungi marketplace itu kita tidak usah-usah apa itu tidak usah-usah apa ya bersusah payah mendatangkan orang ke marketplace itu sendiri. Jadi orang sudah tahu Shopee itu sudah apa ya Shopee itu sudah banyak pengunjungnya ya karena sudah banyak diiklankan di berbagai media di internet. Keunggulannya super traffic datang dari banyak penjuru dan pembeli sudah terbiasa melakukan transaksi. Artinya apa? Kalau di marketplace itu orang itu sudah percaya, ya, sudah percaya untuk mengeluarkan uang itu kadang dia nggak takut-takut, dia nggak takut ketipu dan segala macamnya. Ya, ketipunya itu sangat minim sekali. Karena apa? Marketplace itu uang pembeli itu ditahan dulu sama marketplace itu. Ya. Kelemahannya, kelemahannya adalah algoritma berubah. Ya. Jadi Shopee itu kadang apa ya algoritmanya itu dirubah seenaknya dia saja. Ya, ya. Seumpamanya kita lagi rame pakai algoritma yang ini, tahu-tahu sudah nggak datang-datang. Artinya apa? Toko kita sepi dia. Ya. Persaingan ketat, pemilik marketplace bisa ikut jualan, ya. Dan kita tetap numpang, ya. Kelemahannya marketplace itu kita numpang, ya. Kita itu bukan pemilik, kita itu hanya numpang jualan. Eh, ibaratnya kalau dari di sebuah mall itu ya, kita nyewa di dalam itu, di mall itu, dan seumpamanya kita rame, tahu-tahu pemilik mall itu apa itu datang, maaf untuk 3 bulan kemudian ini akan apa itu akan ditutup atau akan dipakai sendiri. Jadi susu tadi, ya, jadi kita bisa terusir kapanpun saja. Ya, tetap harus update rutin, interaksi juga rutin. Ya, kalau bahkan ada kalau di Shopee itu kan ada video live-nya langsung dan ikuti semua cara mainnya marketplace. Jadi kita harus mengikuti semua cara marketplace. Ya. Artinya apa? Ya, artinya apa? Marketplace juga tidak aman bagi kita itu. Bagi internet marketing, bagi penjual, bagi pembisnis
Bagi pebisnis itu juga tidak aman. Mungkin tahun kita tahun ini apa itu mungkin bulan ini kita apa itu, apa itu bisa rame di market itu, tapi bulan berikutnya belum tentu. Ya. Karena data nggak dipegang kita. Bahkan kalau kita tidak ngiklan juga, ya, TikTok ya, TikTok ini cukup apa ya, cocok juga untuk jualan di tempat hiburan. Artinya apa? Pembeli bisa tertarik tanpa merasa sedang dijual. Ya, karena kadang di TikTok itu orang joget-joget nggak taunya jualan. Ya, keunggulannya konten hiburan bisa membuat produk cepat dikenal dan mendorong pembelian spontan. Ya, kelemahannya tetap harus update, algoritma berubah, format konten terbatas, dan pembayaran tidak selalu langsung. Artinya apa? Tetap kita itu dikontrol oleh TikTok. Ya, nah, bahkan kalau kita ada kesalahan bisa saja dibuka. Ya, ya, tetap juga ya. Interaksi harus rutin juga. Ya, nah, dan arahkan audiens ke link bio juga. Ya, tetap kita harus mengarahkan link bio juga. Eh, yang keenam adalah YouTube. YouTube ini cocok untuk membangun kepercayaan melalui video video edukasi. Ya, jangan apa tuh YouTube ini sangat bagus sekali kalau kita produk kita itu membutuhkan edukasi. Ya, kita kasih tahu caranya di video itu. Ya. Dan konversinya itu sangat tinggi sekali. Ya. Ketika kita mengajarkan apa itu kita mempraktekkan apa itu sesuatu barang di video itu dan kelihatannya menarik, ya, maka orang itu akan mencari. Bahkan kalau kita kita arahkan, bisa kita arahkan ke marketplace kita juga. Gitu. Itu bagus sekali. Jadi tetap kita harus mainkan semuanya. Konversi sangat tinggi sekali. Ya. Kepercayaan itu sangat tinggi sekali kalau di itu. Kalau kita bisa apa itu memvisualisasikan barang kita di YouTube itu maka kita kelemahannya juga sama harus update rutin menjaga kunjungan dan konsisten membuat konten ya tetap harus update konten interaksi rutin dan arahkan penonton tetap arahkan penonton kita itu ke link ya ya yang ketujuh adalah canvassing ya apa itu canvassing itu canvas itu ya ingat gak dulu itu kan kalau ada itu sales kanvas mobil gitu ya artinya apa kita itu jualan door to door atau toko ke toko atau pasar ke pasar itu namanya kanvas jadi kita langsung langsung datang ke tokonya bisa menargetkan calon customer secara langsung dari berbagai media itu kalau offline-nya ya kita langsung datang ke toko nawarkan Pak butuh ini. Keunggulannya bisa mencari target market secara langsung dan menawarkan produk lebih personal. Ya kalau Canvas itu. Apakah bisa Canvas ini secara online? Ya bisa. Nah, contohnya apa? Ya, kita itu kalau mode Canvas itu langsung kita chat ya. Kalau di WA itu ya kita langsung jangan malu-malu. Halo bro, yang kita bro saya punya produk ini ya, ini produk ini bagus sekali dan segala langsung chat dia ya. Nah, langsung cek. Ya. Ya, tentunya dengan resiko lainnya. Karena apa? Kita akan menghadapi langsung penolakan atau penerimaan langsung di dalam itu. Itu namanya kampas. Itu sudah biasa. Ya. Nah, cari datanya itu manual. Kita langsung chat langsung, ya messenger atau message kita langsung. Kirim penawaran manual langsung, ya. Dan berisiko dianggap spam. Ya, kita juga berisiko dianggap spam. Artinya apa? Kita itu, ya kan orang itu semuanya nggak senang kalau dijuali gitu. Makanya hati-hati ya. Kadang kita risih ya. Jika tidak tepat sasaran, ya. Solusinya gunakan lead magnet. Nah, ya.
Kalau kita kanvas, kalau kita chat langsung itu gunakan magnet lead, ya. Gunakan lead magnet. Apa itu lead magnet? Jadi kita kasih dulu mereka itu apa ya? Kasih dulu gratisan, kasih dulu begitu ya, pelajari data dan arahkan ke link bio atau website kita juga ya. Ya. Yang ke-8 adalah ads ya. Ads bisa memperbesar peluang market dan mempercepat pertumbuhan omset ya. Kalau produk kita itu memang sudah bagus dan sangat diterima di masyarakat, maka kita apa ya? Kita jangan takut-takut lagi untuk mengiklankan ya, mengiklankan produk kita itu. Kita budgetin ya. Jika sudah winning, jadi barang ini sudah artinya sudah banyak gitu. Iya. Maka kita iklankan, menentukan proyeksi omset. Artinya kita bisa menjual sebesar-besarnya. Kelemahannya risiko tinggi karena apa? Memakai budget harian dan butuh split test. Ya. Jadi kita butuh juga split test. Solusinya solusinya adalah riset market mendalam, juga lead magnet juga ya, kasih lead magnet juga, link bio atau landing page yang tepat. Ya. Betul. Ya. Yang ke-9 adalah data, ya. Data adalah aset tertinggi. Data itu adalah aset tertinggi dalam jualan karena memungkinkan komunikasi langsung dengan pasar. Ya. Artinya apa? Eh, Ketika kita punya data, seumpamanya punya data, kolam data atau grup WA itu di Facebook, di grup WA kita itu umpamanya 1.000 orang atau minimal 100 orang lah. Ya. Kita rawat mereka, ya kita kasih mereka apa tuh gratis-gratisan ilmu-ilmunya. Makanya ketika kita menawarkan produk, ada kemungkinan itu mereka langsung beli tanpa iklan kita. Ya, komunikasi langsung, promosi langsung, pelayanan pelanggan, notifikasi dan konversi sangat tinggi. Kelemahannya adalah mendapatkan data butuh effort. Cara mendapatkan data itu sangat-sangat sulit sekali. Sangat apa itu membutuhkan apa tenaga yang sangat, dan data tidak boleh dikecewakan ya, ini penting ya, ini sebagai pembelajaran. Artinya apa, di grup kita itu jangan sampai apa ya, jangan sampai apa itu orang yang di dalam data kita itu sangat kecewa dengan kelakuan kita. Ya memang kita tidak bisa membuat mereka itu semua senang ya, tapi itu sebagai itu udah biasa, tapi itu kita juga harus inter apa ya, apa itu introspeksi diri ya, komunikasi intent ya, dan website sebagai pusat identitas ya, tetap ya kita harus memiliki website sebagai identitas kita ya. Jadi dari semuanya ini bisa kita mainkan dan ada min plusnya, ada apa itu, ada kekurangannya dan yang paling tinggi itu adalah yang paling bagus adalah data ya. Adalah data ya, adalah data. Oke. Yang terakhir adalah apakah follower dan traffic, follower dan traffic itu bukan sepenuhnya data kita ya. Follower kita di Instagram ya atau di Facebook itu bukan data sepenuhnya kita. Follower dan traffic website memang penting, tetapi keduanya belum tentu menjadi data yang bisa dihubungi langsung. Ya. Follower dan traffic hanya menunjukkan tingkat kesadaran brand dan ketertarikan pasar. Data yang lebih kuat adalah orang yang sudah pernah belanja, pernah komunikasi, masuk grup WA, dan memberikan kontak yang bisa kita hubungi. Ya, itu baru data. Ya, pelanggan yang sudah berbelanja, anggota grup WA, orang yang pernah berkomunikasi, kontak itu datanya. Kalau follower itu masih bukan. Ya. Yang terakhir adalah website
adalah rumah dan identitasnya. Nah, artinya apa? Kita sebagai internet marketing atau kita sebagai apa ya eh, yang aktif di dunia digital marketing, ya kayaknya website itu adalah wajib. Ya, website itu adalah wajib karena perusahaan-perusahaan besar itu semuanya mempunyai website. Shopee mempunyai website, ya. Oren apa itu Ijo juga punya website, Grab punya website, ya. Facebook punya website. Ya. Nah, kita yang nggak apa-apa ini, kalau nggak punya website ya, kita hanya numpang terus. Ya. Ya. Media sosial bisa berubah. Ya, media sosial itu bisa berubah sewaktu-waktu. Marketplace bisa berubah atau bisa tutup. Algoritma bisa berubah, bahkan platform baru bisa muncul. Jadi, mungkin ada platform atau marketplace yang baru lagi. Membuat kita harus membangun dari awal. Ya. Karena itu, apapun media jualan kita, wajib punya website atau web bio sebagai rumah digital, sebagai rumah digital. Semua aktivitas jualan sebaiknya berlabuh ke website kita. Ya. Tingkat tertinggi adalah data, karena data adalah pasar Anda sendiri. Jadi, data kita yang kita kumpulkan di kolam data kita atau gitu itu adalah milik kita sendiri ya. Eh, oke teman-teman. Saya cukupkan dulu tentang obrolan kita ini. Dan apa ya, eh, lain kali kalau kita ada apa ya ada informasi terbaru maka kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi dan bisa apa ya kita bisa sharing-sharing kembali ya. Oke teman-teman ya, saya akhiri. Semoga teman-teman semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang apa ya yang kurang apa itu yang kurang susah dipahami ya, mohon maaf itu kelemahan saya sendiri. Ya itu kelemahan saya sendiri ya, mohon dibukakan pintu maafnya. Oke teman-teman, mari kita bergerak. Jangan lupa ya, jangan lupa dunia digital semakin tahun semakin bertambah, itu semakin tahun semakin bertambah ya. Nggak ada ceritanya itu dunia digital itu mundur. Kita akan dituntut ya. Siapapun, usaha apapun, tanpa dunia digital, mereka akan ketinggalan. Kita akan dipaksa untuk tetap memakai digital. Maka teman-teman, ya kita betul kita belajar memanfaatkan digital, ya memanfaatkan digital, kita belajar bagaimana apa itu eh, bagaimana apa itu tata cara mereka itu memanfaatkan digital. Ya, oke teman-teman, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Eh, Salam sukses selalu dan semoga teman-teman mendapatkan apa itu. Semoga kita mendapatkan apa yang kita obrolkan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.